Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini safar hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasawwab minna mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati nafillah, saudaraku, ibu-ibu, majelis taklim, pengamal, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kumpulnya ibu-ibu di sini semua jadi pertanda insyaallah kumpul lagi di surga Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan yang sakit cepat diangkat bersama Allah, yang sehat selalu diberi kesehatan, rezeki lancar insyaallah, dan mudah-mudahan yang punya hutang bisa cepat terlunasi hutangnya. Amin. Dan kalau sudah bisa melunasi hutang, bisa hutang lagi. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kurang semangat ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal saleh, dan itu bisa menjadi syafaat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan ke saya, puasa Al-Quran dalam ketenangan keluarga. Al-Quran itu memang bisa menjadi puasa. Puasa itu semacam danau, semacam air yang bisa menghasilkan ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa itu bisa merambat kepada sekitarnya. Yang paling kecil itu adalah keluarga. Jadi memang Al-Quran itu benar-benar bisa membuat jiwa keluarga, jiwa per orang, jiwa satu keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang. Kebetulan hari ini tanggal berapa Bu? 17 Ramadan. Bagi yang memulai puasanya hari Kamis, tapi bagi yang mulai puasanya hari Rabu tanggal 18. Saya apa ya, jalan-jalan tinggi kan? Nah ini saya nggak tengok ya Bu. Sehat semuanya Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Iya, kita kerja teman Ibu. Sebenarnya kapan dimulai puasa ya? Mau puasa mulai ini atau hari Rabu gak ada masalah. Yang penting puasanya tanggal 1 Ramadan ya. Yang tak boleh itu puasa dimulai tanggal 30 Sya'ban. Yang penting puasanya tanggal 1 Ramadan. Bu, 17 kita ambil yang 17. Hari ini 17 Ramadan. Kita sering mendengar 17 Ramadan itu apa biasanya? Nuzul Quran. Nuzul itu artinya apa? Turun. Al-Quran? Ya, kitab suci. Al-Quran itu ada kitab suci. Kalam Allah. Al-Mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bukan kalamnya Muhammad, bukan kalamnya manusia, tapi kalam Allah. Al-Munazzal yang diturunkan ala lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran nuzulul Quran.
turunnya Al-Quran itu sebenarnya dua tahap. Turunnya Al-Quran itu sebenarnya dua tahap. Tahap pertama itu dari Al-Lawhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Dari mana? Lawhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Baitul Izzah itu langit dunia yang kita lihat itu. Nah, dari langit dunia yang kita lihat itu turun ke Nabi Muhammad itu tahap kedua. Nah, yang tahap kedua ini yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Aku tukar tadi, yang kemudian diperingati malam tadi tampar. 17 Ramadan. Jadi beda antara 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari mana tadi? Dari Baitul Izzah ke langit, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ini saat sing mudik. Enggak apa-apa Bu ya? Enggak apa-apa. Biar bekerja Ustaz. Jadi saudaraku itu turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah selama 23 tahun berangsur-angsur. Itu namanya turunnya Al-Quran yang kita peringati dengan istilah nuzul Quran. Sedangkan turunnya Al-Quran yang terkait dengan Lailatul Qadar itu adalah turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang dirahasiakan timingnya, waktunya. Yang penting kata Rasulullah itu malam-malam ganjil. Itu yang pertama yang saya sampaikan, biar ibu paham saja tentang istilah nuzul Quran sama dengan turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar. Ya, kalau turunnya Al-Quran yang di Lailatul Qadar itu turun yang tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan kalau nuzul Quran yang 17 Ramadan juga malam turunnya itu adalah di Gua Hira, itu turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama kali itulah yang terjadi disebut tanggal 17 Ramadan yang kita sebut dengan nuzulul Quran. Yang penting sebenarnya nuzul Quran itu apa? Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran pada jiwa kita sehingga kita menemukan kuasa ketenangan. Bisa menemukan kuasa ketenangan di jiwa kita untuk bisa membuat keluarga kita juga menjadi keluarga yang tenang. Jadi kita harus menunjukkan tadi? Menurunkan Al-Quran pada jiwa kita. Pertanyaannya gimana caranya Pak Ustaz? Kita menunjukkan Al-Quran pada jiwa kita sehingga keluarga kita menemukan kuasa ketenangan. Caranya Bu, lihat surat Al-Qamar. Surat apa? Al-Qamar. Surat apa Bu? Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 4. Surat apa tadi? Al-Qamar. Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat berapa pertama? 17, 22, 32, 40. Itu sesungguhnya ayatnya sama. Ayatnya sama, cuma sama Allah diulang-ulang. Sama Allah siapa ini? Diulang-ulang. Bunyinya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah yang mau ngambil pelajaran? Diulang berapa kali tadi? Di surat apa? Al-Qamar. Yang pertama ayat, yang kedua, yang ketiga, 32, yang keempat, 40. Kenapa diulang-ulang Pak Ustaz? Kenapa diulang-ulang? Ya supaya kita mantap dan paham. Wong wis diulang-ulang terus gak mantap, gak paham, namanya al-menu wal mubajjatu. Yang kata Haji Romi Ramadan lalu wis diulang-ulang dibalik. Sik gak paham. Makanya diulang-ulang itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Apa artinya? Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah yang mau ngambil
Al-Quran sebagai pelajaran. Nah, pelajaran yang paling top markotop dari Al-Quran yang mudah dan dibuat mudah sama Allah untuk kita itu adalah membaca Al-Quran. Jika untuk buat keluarga kita tenang, itu adalah kita semua yang ada dalam keluarga, mulai dari bapak. Keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, anak. Jadi keluarga yang inti yaitu bapak, ibu, anak. Maka kalau ingin menjadi kuasa ketenangan dari keluarga itu, maka dari mulai bapak, ibu sampai semua anak-anak itu harus bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu penting bagi Bu. Penting mana membaca Al-Quran dengan memahami Al-Quran? Memahami. Ayo, membaca Al-Quran sama memahami Al-Quran. Penting mana? Memahami. Memahami. Ini Ibu benar. Ibu saya ingin tanya, gimana cara Ibu memahami tanpa baca? Jadi saya itu sering kritik ada beberapa ustaz kadang-kadang ngomongnya nggak terlalu penting itu membaca Al-Quran. Yang penting itu adalah memahami. Ini ngapunten Bu, ini bahasa kan, ini bahasa yang menyesatkan. Iya toh. Kalau orang-orang disuruh nggak usah baca langsung paham ya, gimana caranya? Gimana caranya memahami Al-Quran tanpa membaca? Pakai terjemahan, nah beda. Itu bukan memahami Al-Quran, tapi memahami terjemahan. Karena itu semua ayat-ayat Allah, semua hadis-hadis Nabi itu gak ada yang ngomong ifhamul Quran, pahami Al-Quran, gak ada yang ngomong itu. Tapi yang ada itu apa? Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Karena itu ada seorang sahabat namanya Sudaid bin Ijlan Al-Bahili. Siapa pun namanya? Siapa namanya? Sudaid bin Ijlan Al-Bahili. Nama terkenalnya populernya begini apa? Abu Umamah. Oh ya, karena ada namanya toko baju namanya Umamah. Abu Umamah itu pernah dinasihati oleh Nabi. Abu Umamah, Iqra'il Quran. Nabi ngomongnya apa? Wacon Al-Quran. Bukan pahami Al-Quran. Coba, wacon Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Wacon Al-Quran wa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabihi. Karena nanti Al-Quran yang Anda baca itu Abu Umamah akan menjadi sahabat yang memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi ayo ibu-ibu, cara menunjukkan Al-Quran dalam jiwa kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Pengamal ini, majelis pengamal ini kalau bisa menjadi majelis sahabat Al-Quran. Ibu-ibu mudah-mudahan jadi sahabatnya Al-Quran. Karena kalau jadi sahabatnya Al-Quran, di akhirat dikasih syafaat, ditolong. Pertanyaannya sekali lagi, gimana cara menjadi sahabat Al-Quran? Nah, membaca. Wes, materi saya itu gimana menjadikan keluarga Uwasa itu menjadi tenang dengan Al-Quran. Mulai dari mojo. Ibu orang bapak-bapak ngomong pas waktu buka kamar, bojone lagi baca Quran. Itu gak sidong. Apa kok kamu duit dijogo? Tapi karena maca Quran, delok bojone maca Quran, tenang dinteni kan. Arti dinteni bojone diwaca suwe kamare. Ini sebuah ilustrasi bahwa sederhana saja untuk membuat keluarga itu sakinah. Itu mulai dari apa? Membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu penting dan lebih penting memang memahami. Tapi prosesnya dari membaca. Bu, pernah dengar nama
Habib Umar ya? Habib Umar yang sering ke Indonesia. Saya pernah ikut halqa ilmiah beliau 3 kali. Beliau itu pas waktu ceramah di banyak kiai-kiai ulama-ulama, beliau itu ngomong begini, ada sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Dan kata Nabi, saya tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif itu huruf tersendiri, lam itu huruf tersendiri, mim itu huruf tersendiri. Berarti ada berapa huruf? Nah, beliau ini Habib Umar ini ngomong gini, hal ta'rifuna alif lam mim? Apakah kalian enggak tahu arti alif lam mim? Tanya sama ibu. Ibu tahu enggak arti alif lam mim? Alif lam mim. Tahu enggak artinya? Hanya Allah yang tahu. Ya, Allah yang Maha tahu. Berarti kita enggak tahu ya kan? Enggak tahu. Kata Habib Umar nih, guru saya nih bilang begini. Jangankan kalian yang non-Arab, kan non-Arab kita ini ajami, nggak ngerti arti alif lam mim. Arab sendiri, orang Arab sendiri itu nggak ngerti alif lam mim. Pertanyaannya apa kata beliau? Kenapa Nabi ngasih contoh per huruf dapat pahala itu? Contohnya alif lam mim yang tidak memiliki arti spesial, arti spesifik. Kenapa Nabi nggak ngasih contoh misalnya zalika? Tahu arti zalika? Itu, ada dengan zalika itu, zalika dan langkah kan pada telur itu. Kenapa nggak itu yang dijadikan contoh yang memiliki arti? Justru sama Nabi dikasih contoh yang tak memiliki arti, yaitu alif lam mim per hurufnya dapat pahala. Apa kata beliau Habib Umar? Ini Allah lewat Nabi ingin kasih tahu bahwa membaca Al-Quran, ngerti gak ngerti arti ini? Lanjutannya gimana? Membaca Al-Quran, ngerti gak ngerti arti ini, tetap dapat pahala. Apalagi kalau ibu bacanya rodok aneh. Agak keluar kan? Di dalam. Ulang kira bisa. Orang mau coba salah. Bis. Itu berapa ya? Itu banyak gitu loh. Jadi ngerti gak ngerti artinya, itu kita bisa apa? Dapat paham. Dan kalau dapat pahala, itu bisa menghasilkan apa ya Bu ya? Cahaya rahmat. Makanya itu, saya ingin tanya, ini ibu sering yasinan gak? Halo? Ibu sering yasinan? Tiap apa? Tiap malam apa? Saya yakin ibu yang sering yasinan, karena seringnya yasin dibaca berulang-ulang sampai setengah hafal. Betul kan? Apa artinya setengah hafal Ustaz? Yaitu hafal dan monco bareng-bareng. Ini monco cinian. Betul tidak? Saya ingin tanya, ibu yang bolak-balik monco surat Yasin, saya ingin tanya, bolak-balik monco surat Yasin, ketiga arti surat Yasin. Paham nggak apa yang ibu baca? Pas waktu baca surat Yasin itu, jenengan paham apa yang dibaca? Enggak dong? Atau ibu baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat, atau surat Al-Muluk sebelum tidur, ya kan? Sebelum tidur baca. Itu pas waktu baca sabure itu paham sama yang baca Al-Muluk? Enggak paham dong? Tapi sudah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali itu surat Al-Muluk sampai baca dong? Bosan enggak? Why? Kenapa? Kenapa enggak bosan? Padahal yang ibu baca enggak dipaham.
itulah mukjizat Al-Quran. Beda dulu, saya kasih novel bahasa Perancis. Paham gak? Paham gak bahasa Perancis? Gak paham, kalau bahasa Inggris saya kayak iso bahasa Perancis. Coba bahasa Perancis novel dipaksa gitu kan baca. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kenapa? Sekali baca, oh itu begitu kan? Goreng jenuh, ya kan? Beda dengan Al-Quran. Kan kalamu qadimun la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin. Itu biasa begitu. Di pondok-pondok itu di masjid hari ngaji Quran itu mesti ada zikir kalamu qadimun la yumallu samahu. Apa itu artinya kalamu qadimun la? Kalamu qadimun mulla, kalamun qadimun mulla, yumallu sama'u. Itu kalamnya Allah yang kalau kita mendengar dan membaca tidak akan pernah bosan. Ibu baca Al-Fatihah minimal per hari 17 kali ya. Padahal kadang-kadang dia kurang ngerti arti ini, tapi diwocok bolak-balik. Tumonda ngomong aku bosan maca Al-Fatihah. Tumonda ngomong aku bosan maca surat Yasin. Enggak, ini karena per huruf dari Al-Quran itu menghasilkan apa? Pahala, dan pahala yang menghasilkan cahaya rahmat, dan cahaya rahmat inilah yang menghasilkan ketenangan dan itu merambah kepada keluarga kita. Karena itu keluarga yang gelap, bu, istilah saya ya, keluarga yang di dalam tidak ada baca Al-Quran. Keluarga yang bisa menghasilkan pancaran cahaya ketenangan, ada keluarga yang benar-benar di dalamnya itu baca Al-Quran yang Masya Allah. Mulai dari ibu, mulai dari bapak dan anak-anak semua yang membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu ya gak iso, yang harus mulai belajar. Kemarin itu mana dia itu kalau beda sama saya ya. Kemarin ada ibu yang tanya sama saya, Ustaz, saya di bulan Ramadan. Oh tanya sama saya. Ya silakan. Gimana Ustaz? Saya di bulan Ramadan. Ramadan ini Ustaz, saya mau pakai target, pasang target supaya saya ini setiap hari 5 ayat. Setiap hari berapa ayat? 5 ayat. Saya buka tafsirnya, saya pahami maknanya. Terus 5 ayat ini saya usahain berulang-ulang sehari itu supaya setengah hafal. Dan setelah itu besoknya lanjut ayat 5 ayat berikutnya lewat. Menurut Ustaz gimana? Bu, ampunkan mohon maaf ya, saya jawab begini. Kenapa ibu gak tanya ini di luar Ramadan? Halo Bu, kenapa? Ngerti gak maksudnya? Kenapa pertanyaan ini ibu gak munculkan di luar Ramadan? Misalnya ngomong ini, Ustaz, saya insya Allah nih sebelum masuk Ramadan saya akan mengkaji tafsir, saya akan mengkaji pemahaman ayat. Kenapa ibu itu gak lakukan di luar Ramadan? Nah ibu ini tanya lagi, emang kenapa Pak Ustaz kalau saya tanya sekarang di bulan Ramadan? Masalahnya tradisi para ulama di bulan Ramadan itu bukan memahami Al-Quran, tapi tradisinya apa? Khatamah. Kalau khatamah berarti tradisinya itu apa? Membaca. Nah, kecuali ibu tidak bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, maka Ramadan ini target utamanya apa? Belajar membaca Al-Quran. Tapi dia wis tahsin, wis enak, wis iso maca, wis lancar bacaannya Bu, maka Bu targetnya adalah membaca, dan membaca itu sampai apa? Khatam. Nek gurung iso maca, yo belajar. Dan ojo isin. Aku isin Ustaz sekarang arek nom-nom. Enggak mungkin, karena kalau kita maju enggak bisa dapat ini. Saya ada jamaah kamu kan sudah pensiunan TNI. Ketemu saya di sebuah masjid. Kaget ketemu saya. Dia bawa buku baca Quran Iqra jilid 1. Dia
wis kadung ketok. Lah mulai itu ya mulut saya rada ceplos-ceplos nih. Mas, nanti belajar baca Al-Qur'an. Jadi kok satu coba terpatal. Kok masih jimat abad? Kok masih jadi satu, Pak? Ustaz aku isi. Kamu saya isi. Bagus itu. Lanjutin, Pak. Nah, bisa tahu kan kenapa saya baru sekarang belajar Al-Quran? Ya nggak tahu. Kenapa, Pak? Ada dua alasan. Ya, alasan pertama apa? Alasan pertama saya belajar Al-Quran, Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya mulai sebulanan yang lalu sudah pensiun. Boleh pun tak awal saya mau ngomong lagi jadi nggak enak kan? Cuma langsung tak hormati, apresiasi. Wah, bagus. Habiskan waktu pensiun dengan Allah. Saya bilang, wah siap Pak Ustaz, terima kasih. Saya menghabiskan waktu pensiun saya dengan Al-Quran. Sip, bagus. Apa yang kedua alasannya? Kok sampai baru sekarang belajar? Agak pelan suaranya, agak setengah puisi. Saya malu Pak Ustaz. Malu sama siapa? Sama cucu. Cucu saya Pak Ustaz, usianya 67 tahun. Setiap akhir pekan, Sabtu sama Ahad itu mesti nang omah Pak Ustaz. Nang bae loh. Mesti pamer Pak Ustaz. Gimana kabarnya? Saya sudah ikrar jilid 5. Nah, suatu saat Pak Ustaz, ya saya tidak tahu pokoknya aku ada kok yang kebetulan alhamdulillah Pak Ustaz. Pas wayahe aku kanca-kancaku ketinggalan nang kamar. Sehingga takut, ini bacanya gimana? Aduh, kakek gak bawa kacamata. Nah, coba tanya sama ayah, apa yang jelasin ayah? Setiap cucu ke situ kacamata ditinggalkan kamar. Karena memang kadang takut. Sampai pada rumah suatu saat itu hari Senin, itu hari Sabtu, Ahad ya biasanya di rumah. Ini hari Senin. Hari Senin itu ini keluarga bahagia. Hari Senin itu dia itu si cucu tadi datang ke rumah kakeknya hari Senin. Karena kebetulan guru-gurunya rapat, sehingga diantar sama sopirnya itu ke rumah Mbah. Karena cucunya minta ke rumah Mbah saja, ke rumah kakek. Kakeknya lagi tandang gawe berkebun di belakang rumah. Dan pinter si cucu ini gak boleh kakeknya tapi bisa digoleh kocok-kocok. Jadi menggunakan kamar itu sih boleh. Dan kebetulan kakek ketika kerja gak pakai kocok-kocok ditinggal di kamar. Assalamualaikum kek, kocok-kocok. Assalamualaikum kek, kakek gak dino. Karena kagetnya apa? Biasanya Sabtu Ahad ini dino. Bekas sekolah tenang. Sekolah ke rumah. Ini dulu lagi rapat. Aku juga pengen. Oh iya, alhamdulillah senang kakek ini senang. Enggak. Tinggalan kacamatanya. Oh iya, makasih Cuk, dipakai. Setelah dipakai ditongno. Dan ikroknya sudah ikrok jilid 6. Saya nangis Pak Ustaz. Bohong gimana lagi. Akhirnya saya terus terang sama cucu saya Pak Ustaz. Berharap cucu saya itu kalau saya misalnya nangke saya ajarin ngono to. Pikir si kakek ngono. Ternyata setelah terus terang, maaf Cuk, kakek belum bisa baca Quran. Apa kata si cucu? Kakek sudah tua belum bisa baca Quran. Kakek masuk neraka loh kakek. Saya Pak Ustaz nelongso banget. Gara-gara itulah Pak Ustaz, saya cari searching ya. Ini kursus baca Quran cepat juga. Aku diceritain ngono kaya rada terharu. Saya bilang, ya Allah Pak, masalah cucu sampean yang memberi hidayah kepada sampean. Cucu sampean yang memberi petunjuk kepada sampean. Ya Allah, alhamdulillah. Insya Allah sampean lebih pintar daripada cucu. Dan itu benar. Al-Quran itu menyesuaikan. Al-Quran itu sama keluarga kita tuh menyesuaikan. Sing nom iso cepat, sing tua iso cepat. Dia 3 bulan sudah tahsin.
3 bulan sudah tahsin sikatnya. Jadi 3 bulan setelah ketemu sama saya itu sudah tahsin, sudah bagus segala macam. Ayo semangat belajar supaya apa? Menjadi sahabat Al-Quran. Apalagi kalau laki-laki kepala rumah tangga itu akan menentukan menjadi cahaya di keluarga ini. Dan ini yang disebut dengan tema kita puasa ketenangan dalam keluarga Al-Quran dengan cara membaca. Dan mohon maaf ya, jangan sok pinter, nggak boleh. Sok alim loh orang. Sok tahu nggak boleh. Saya punya guru saya ini bilangnya masih di kolibet, saya masih tetap santri. Dan bahasa itu yang saya pakai di mana-mana. Saya adalah santri. Aku ngomong aku ustaz. Itu biasanya ustaz kan dulu belajar kan betul kan? Tapi santri semangat belajarnya terus. Jangan niru kayak Pak RP. Pak RP ini bukan Pak RP-nya juga kan ya. Pak RP ini pinter. Ini kebetulan Pak RW-nya ini pembina sebuah masjid di lingkungan. Sampai takdirnya ngeluh karena bolak-balik dikritik, bolak-balik ibunya dimaki caranya ini. Padahal dia dewe gak tahu jadi kendali. Padahal dari segi toko ya gak bener maca Quran rodok belepotan, tapi umumnya karena itu gak bener. Merasa ustad dia. Merasa ustaz karena dia pembina yayasan masjid apa gitu, kan merasa pembina ustaz. Akhirnya berkomplot ya apa ya jangan ngeling nasi Pak RW kita itu pembina yang gue ya percaya bisnisnya kan dia itu kalau tiap maghrib sama tiap isya itu kan selalu ke masjid. Ya boleh Pak Yai nang masjid. Gimana? Oh ya cocok. Bener bu, kok kali kok nanti imam rawat itu, kok tentu nanti takdir. Tidak ada apa ini, layak untuk merasa ustaz, merasa pembina. Ini kok belum dimulai? Kita tadi nunggu Pak RW. Kenapa nunggu saya? Kan imam. Kita berharap Pak RW jadi imam. Kita ini ingin mendengarkan suara Pak RW baca Al-Quran. Ya sudah, saya jadi imam langsung. Kan biasanya kalau jadi imam itu kan pada saling mendorong loh. Ya, jangan lawan. Oh, sampai lawan begitu. Ini enggak. Ya sudah, saya jadi imam langsung maju. Akhirnya itu maca Al-Fatihah itu dicengkok-cengkok, dibas-bas. Tapi kita ini mikir, mari maca Al-Fatihah maca apa ya? Nek maca terlalu dawa gak hafal. Tapi nek maca kulhu jaib, masa pembina macane kulhu ketika sing tengah-tengah. Pilih Al-Qadar karena dia hafal Al-Qadar. Ibu hafal kan surat Al-Qadar? Bacalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu. Pokoknya dibas-bas loh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing nemburi pelan-pelan ngomong subhanallah. Dipikir subhanallah itu takjub, kagum. Padahal apa tadi? Ibu tahu tak salahnya tadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibu tahu tak salahnya? Tahu nggak salahnya? Tahu, nama saya tahu. Jangan tipu. Nanti saya sebelah itu ngomong, di belakang dia ngomong subhanallah pelan-pelan. Itu gak paham. Dipikir itu kagum. Nanti kamu suara. Oh, diulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akhirnya saat masjid ngomong subhanallah. Sampai hari ini ngomong keliru. Baru ngerti. Ya Allah keliru. Tapi gak ngerti saya kelirunya. Diulang lagi sampai rokok lewat.
karena ngerti nek salah tapi gak ngerti nggone salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku sing ngakuni ngomong lailatul. Itu yang salah. Diulang sama dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diam semua kan? Sangat aneh deh. Lanjut ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Akhirnya saat masjid subhanallah. Ada ciri-ciri ngomong keliru mana. Tapi yo gak ngerti keliru sing ndi. Ulamanya berdoa kayak wa ma adraka ma lailatul qadar. Akhirnya sing nambuni lailatul. Ono noleh. Sing bener lailatul sih apa lailatul. Ini Bu sebagai ilustrasi betapa pentingnya kita belajar membaca Al-Quran. Apunten, jangan merasa bisa. Kadang-kadang ya, apunten ya, baca Quran itu kadang-kadang kita merasa bisa apa? Karena merasa udah tua, gitu kan ya, udah senior. Mau ada ciri-ciri yang pinter, mau biasa sih baru bisa maca. Kan akhirnya apa? Ya malu. Akhirnya dia memaksakan diri merasa bisa padahal makhraj hurufnya enggak pas. Matnya gak jelas kan ini penting terus belajar di pengalaman ini. Ibu harus belajar karena keluarga yang bertaburan kebahagiaan cahaya itu. Kalau keluarga itu apa Bu? Gemar membaca Al-Quran. Nah Bu, kita lanjut. Kalau membaca Al-Quran itu kalau bisa sampai Nah Ramadan ini Bu, targetnya apa? Sekarang tanggal berapa? 17. Berarti ibu-ibu sekarang sudah juz berapa? Alhamdulillah. Juz berapa Bu? 19. Juz berapa? 18. Alhamdulillah. Juz berapa Bu? Juz 5. Oh sudah khatam. Alhamdulillah. Yang penting Bu, kalau bisa Ibu kita target tahun ini minimal Ramadan khatam 1 kali. Saya ingin tanya, menghatamkan Al-Quran itu gampang atau angel? Angel ya Bu ya? Nah, saya ulang. Menghatamkan Al-Quran itu gampang atau mudah? Menghatamkan Al-Quran, bagi yang sudah bisa baca nih. Ini bagi yang sudah bisa baca, menghatamkan Al-Quran itu gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Gampang. Ayo kita coba lihat. Gampang Bu. Saya kasih tips sih, cara mudah menghatamkan Al-Quran. Indah nggak kalau khataman bareng sama keluarga? Indah nggak? Itu di kalangan sahabat menjadi tradisi khataman keluarga. Waktu Quran di keluarga itu tradisi. Ya, di Indonesia tradisinya itu komunitas kan. Khatmul Quran, komunitas pengamal, Khatmul Quran, komunitas az-zakrah, kan begitu tuh. It's okay, no problem. Tapi itu kalau ditarik kepada keluarga, Khatmul Quran, komunitas keluarga. Dan itu bisanya kan enak kalau Ramadan. Habis buka atau habis tarawih, Khatmul Qurannya dimulai sambil baca doa Khatmul. Indah tuh keluarga itu. Bisa ditiru ya Bu ya. Nah gimana caranya Pak Ustadz supaya gampang menghatamkan Al-Quran? Bu, kenapa saya minta target Ramadan menghatamkan? Itu tradisi para ulama. Ibu tahu nggak Imam Syafi'i? Nggak tahu. Kalau Syafi'i? Imam Syafi'i itu setiap Ramadan itu hatamnya 60 kali. Berarti satu harinya berapa? Satu hari wajib 2 kali hatam. Ada yang ngomong gini sama saya, nggak masuk akal misalnya. Mana ada orang sebulan 2 kali hatam, berarti sehari 2 kali hatam. Sebulan 60 kali hatam, berarti sehari 2 kali hatam. Mana ada orang kayak begini? Nggak masuk akal. Iya, nih pakai akal nggak masuk. Tapi kalau pakai akalnya Imam Syafi'i masuk. Kok bisa Ustaz? Tolong jelasin, saya jelasin ya.
konsentrasi. Ibu hafal Al-Fatihah nggak? Hafal ya? Misalnya ibu memasak untuk keluarga goreng ikan sambil baca Al-Fatihah, kira-kira nggak konsentrasi sampai Al-Fatihahnya keliru dan gorengannya gosong? Enggak kan? Meskipun goreng sambil baca Al-Fatihah, kira-kira Al-Fatihahnya keliru? Enggak. Atau kebalik, saking konsentrasi sama Al-Fatihah, gorengannya sing gosong? Enggak kan? Meskipun sambil goreng, meskipun nggak konsentrasi sama baca Al-Fatihahnya, konsentrasi sama gorengannya, Al-Fatihahnya nggak keliru. Kenapa? Hafal. Hafalnya itu bukan di kepala, tapi di bibir kan. Jadi bibir itu alhamdulillahirobbilalamin. Meskipun kepala kita kemana-mana, maksud saya pikiran kemana-mana, tapi bibir kan tetap baca alhamdulillahirobbilalamin. Kan begitu kan? Ini bapak-bapak nyetir mobil atau lagi tanggang gawe urusin mobil yang rusak sambil baca Al-Fatihah, tapi konsentrasinya di mesin, itu nggak keliru baca Al-Fatihah. Wah, kenapa? Karena hafalannya bukan di kepala, tapi hafalannya di mulut. Nah, Imam Syafi'i hafal Al-Quran itu bukan di kepala, tapi juga sama dengan kita menghafal Al-Fatihah. Bu, satu juz berapa? Berapa menit? Satu juz berapa menit? Apa tadi? 30 menit. Ini 45 menit. Saya ambil yang 30 menit. Ada yang lebih cepat? Berapa menit? 25 menit. 20 menit. Nih, ibu ini satu juz 20 menit. Saya juga satu juz sekitar 20 menit. Anak saya perempuan, hafidhah 30 juz. Itu saya tanya, nah, sampai nih baca, adik kalau baca 100 berapa? 15 menit. Sekitar 15 menit. Dia itu ngomong 30 menit itu kadang-kadang bisa sampai 3 juz. Itu anak yang hafal. Halo? Dan Imam Syafi'i hafal kalau kita hafal Al-Fatihah. Perkiraan saya Imam Syafi'i itu baca satu juz itu 10 menit. Nah kalau ini aja 20 menit, bayangin masuk sama Imam Syafi'i kacanya tinggi, gitu. 10 menit Imam Syafi'i. Nah sekarang kalau 10 menit per juz, 1 jam berapa juz? 1 jam berapa juz? 6 juz. Untuk khatam butuh berapa jam? Hah? Berapa? 5 jam dong. Kan kalau 1 jam 6 juz. Berarti untuk 30 juz berapa jam? 5 jam. Imam Syafi'i mocornya sampai subuh. Jam 10 wis khatam. Iya dong. Subuh jam 5. Kalau kata habis subuh kita baca jam 6 itu baru sama 10 jam 11 selesai. Zuhur istirahat, jam 1 ngaji lagi, nanti buka sudah khatam yang kedua. Masuk akal itu. Hidupnya hanya untuk membaca Al-Quran, keluarga bisa menjadi tenang. Ibu siap untuk tahun ini Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran? Siap Ibu? Caranya saya kasih tahu deh, ini caranya ya. Bu, saya ingin tanya, jumlah Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Ayo. Berapa juz? Al-Quran itu jumlah berapa juz? Iya, berapa juz? 30. Loh, bukannya 35 juz? Mau sampai kaget Bu, ada cerita menteri pada Orde Baru itu pernah datang ke Surabaya, terus diundang sama sebuah majelis untuk ngasih penghargaan kepada anak-anak yang hafidhah. Wah, akhirnya datang di panggung ada 3 orang anak gadis, anak perempuan. Menterinya naik panggung, satu persatu ditanya, sudah hafal berapa juz?
Eh, saya alhamdulillah Pak Menteri sudah 15 juz. Bagus banget. Dikasih hadiah. Lanjutkan ya juz berikutnya nanti. Siap Pak Menteri. Terus yang ini sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah 20 juz. Kasih hadiah. Lanjutin ya. Yang terakhir kebetulan namanya 30. Alhamdulillah Pak Menteri saya sudah 30 juz. Ya Allah, hebat, anaknya kecil, apalagi yang gimana? Ini saya kasih hadiahnya, tolong aja lanjutin jusnya. Tolong apa? Maka tadi saya pertegas lagi, sudah ada berapa jus? Bu, saya ingin tanya, siapa yang membuat Al-Quran menjadi 30 juz? Oh, bukan Allah. Nabi Muhammad, bukan. Sahabat, bukan. Tapi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang tabi'in pada masa dinasti Umayyah. Pada raja saat itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia bukan hafid Al-Quran, duduk di Irak. Dia mengumpulkan ulama Al-Quran. Dia terinspirasi hadis Nabi, Iqra'il Quran fi kulli syahr, bacalah Al-Quran setiap bulan khatam. Nah, gara-gara hadis itu sebulan Al-Khatam, dia kepingin Al-Quran dibagi menjadi 30 hari. Maka lahirlah 30 bagian. Bagian bahasa Arabnya juz. Berarti Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Supaya apa? Supaya per harinya itu bisa 1 juz. Kan begitu kan? Sekarang saya ingin tanya, Al-Quran halamannya jumlahnya berapa? Nas. Yang bawa mushaf Al-Quran, halaman Al-Quran ada berapa? Langsung buka Nas. Pasti sama. Kalau standar, Al-Quran standar, cetakan standar, pasti sama. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kita dicek. Berapa? 6. Oh, jadi kan 666. 604 macam 666. Iya, sampai 666. Itu yang benar. Berapa? 604. Berapa? 604. Ibu? Nggak kelihatan. 604. Ada yang beda? Semuanya sama. Berapa? 604. 604. Berapa ini? 604. Itu Al-Quran standar. Jumlah halamannya pasti 604. Dan itu uniknya Al-Quran. Emang ada apa dengan angka 604? 604 itu 604 halaman kan? Halo? Kalau dikonversi ke lembar, berarti jadi berapa lembar? 604 berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Kan 1 lembar 2 halaman. Jadi 604 dibagi 2 jadi apa? 302 lembar. Oke, berapa? 302 lembar nih. Oke, 302 lembar dibagi 1 bulan. Berarti dibagi 30 hari. Berarti 10 lembar. Ada yang 11 lembar. Karena kan 302 ya. Yang 11 lembar itu adalah juz 1 sama juz 30. Sampai cek juz 1 sama juz 30 itu pasti 11 lembar. Sedangkan yang 10 lembar juz 29 juz 2, 3, 4, 5, 6 sampai juz 29 itu adalah 10 lembar. Oke, paham sampai di sini ya? Paham? Itu gampang kalau kita kata Al-Quran. 10 lembar tadi kan? Halo, 10 lembar. 10 lembar dibagi 5 kali waktu sholat. 2 lembar. Berarti ibu kalau bisa baca selesai sholat itu 2 lembar. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Ramadan bisa bareng sama keluarga. Berarti setiap isya atau setiap selesai tarawih sudah berapa juz? 1 juz. Paham? Saya ingin tanya, 2 lembar atau 4 halaman kan? Itu banyak atau sedikit? Ayo, 2 lembar setiap sholat itu banyak atau sedikit? Sedikit ya? 4 halaman itu berapa lama kalau dibaca? Tergantung Ustaz. 4
pahaman. Tergantung yang baca dong. Nek sing maca ngene. Anzala ala abadihi kitaba. Nah, itu saya tag, saya model begitu bacanya. Satu halaman 8 menit. 8 menit, satu halaman 8 menit. 8 menit kan lipat berapa tadi? 32 menit. Setengah jam bersama Al-Quran setiap selesai sholat. Abot apa ringan? Mojone ngono lho. Masa ibu mengamal bacanya gitu? Kalau baca gini, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Sampai gitu? Itu sekitar 3 menitan. 3 kali 4 berapa? 12 menit. 12 menit bersama dengan Al-Quran setiap selesai sholat. Abot apa angel? Ibu bersama Al-Quran lebih banyak atau bersama HP lebih banyak? Setelah kamu yang baca Al-Quran kok mesti ngantuk sih Bang Ustaz? Betul nggak? Oh, saya kasih tips ya. Oh, aku baca yang kadang ngomongkan. Nah, cuma kata para ulama, bainana wa bainal Quran, antara kita sama Al-Quran itu ada 2. Pertama, Al-Quran yang menjauhkan kita dari maksiat, karena kita dekat sama Allah, maksiat jauh. Atau sebaliknya, maksiat yang membuat kita jauh dari Al-Quran, jika kita nggak ada yang itu. Makanya kalau kita ngantuk itu ngantuk itu setan atau ngantuk alami. Sampai pas baca mushaf Al-Quran deh, 1 halaman kan ngantuk, halaman kedua mulai layu, halaman ketiga Nah, coba ya, nanti kalau itu terjadi lagi, coba ditutup Al-Quran misalnya ditutup, ditaruh, ngantuk taruh, terus jemput hampir jadi kabel. Nah, nek meleh berarti bisa. Nah, caranya gimana Ustaz? Dipokso. Bucak-bucak diungkipin mana dipokso. Paham ya? Tapi nek mari untuk usah memantuk untuk jopo handphone sik tetep ngantuk. Berarti ngantuk alami tuwa. Ojo dipokso malah keliru kabeh. Halo Ibu, siap menjadi keluarga yang hidup 6 bulan? Kalau semangat, siap gak jadi keluarga yang tenang? Siap menjadi keluarganya Allah? Maka sahabat di Al-Quran mulai dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai di keluarga kita ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan malu untuk tetap terus belajar. Mudah-mudahan keluarga kita tetap menjadi keluarga yang ahli Al-Quran. Keluarga yang nanti dikubur-kubur surga sambil bareng-bareng baca Al-Quran. Keluarga yang diakui oleh Allah sebagai keluarga spesialnya Allah, karena kita termasuk orang yang ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Ibu? Sudah. Kalau ada pertanyaan